Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Malang mengucapkan selamat datang dan mengucapkan selamat beribadah, terkhusus untuk para tamu yang baru kali ini atau pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Dan pada pagi hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Dan pada pagi hari ini pula kita akan memperingati atau hari pembukaan Kitab Suci. Sebelum kita ibadah ada penekanan untuk warta jemaat yang beberapa, yaitu tentang ibadah minggu sesuai dengan hasil keputusan sidang majelis jemaat kedua yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, maka ibadah umum menggunakan bahasa Jawa yang akan dilaksanakan setiap minggu kedua pukul 7. Pelaksanaan akan dimulai pada bulan Oktober untuk bulan depan. Dan yang kedua adalah komunitas berbasis atau komunitas basis mahasiswa Malang dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan webinar Sex Education yang akan diselenggarakan oleh kolaborasi House of Peace Indonesia, komunitas basis mahasiswa Malang atau singkat KBM, dan Gus Durian. Untuk itu pada pagi ini di Joglo diadakan basar. Jadi mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara untuk warga jemaat. Dan yang ketiga yaitu tentang Patuen untuk khususnya untuk kelompok 9 pelayan tetap di warta, namun hanya tempat yang akan dipindahkan di konsistori gereja Jemaat Malang. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Semoga ibadah pada pagi hari ini mendapatkan berkat di tempat ini. Untuk itu kami mohon jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan pujikan pujian. Oh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Minggu pagi hari ini kita akan memulai untuk pembukaan bulan Kitab Suci. Dan kita menghayatinya bersama-sama dalam peribadahan ini. Mari kita memulai ibadah ini dengan kita mengambil saat hening, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahta Tuhan. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada tercurah atas saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah pembukaan bulan Kitab Suci saat ini adalah Kitab Suci sebagai pedoman nilai-nilai kerajaan Allah. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan bagi umat Allah. Melalui firman-Nya dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita sehingga kita mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Firman-Nya yang berisi peringatan, teguran, nasihat, petunjuk, ajaran, bahkan larangan, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber hidup dan kekuatan kita. Karena itu, firman Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, cobaan, dan dinamika kehidupan. Bulan Kitab Suci saat ini juga menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman-Nya menjadi pedoman bagi kita memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Firman yang senantiasa menerangi langkah-langkah kita, memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 bait 1 dan 2. Kitab Yeskiel pasal 33, ayat yang ke-11 menuliskan, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, dan hidupmu yang dari hidupmu yang jahat itu." Firman ini menjadi dasar atas kita semua untuk menyadari akan keberadaan hidup kita yang senantiasa diundang
untuk terus mau bertobat di hadapan Tuhan, karena kita juga menyadari betapa dalam hidup ini, hidup kita sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur atas karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melihat hari baru ciptaan-Mu. Berikan kesempatan bagi kami untuk ada bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, berhimpun di tempat ibadah ini, memuji dan mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, Engkau yang juga akan menolong kami, supaya dalam perjumpaan kami ini, kami boleh merasakan bagaimana Engkau Tuhan begitu peduli atas kami, dan kami boleh bertumbuh melalui perjumpaan yang ada di dalam kehidupan kami. Namun kami juga menyadari ya Tuhan di dalam kehidupan kami, betapa hidup kami sering tak sesuai dengan apa yang menjadi firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang telah memberitakan kepada kami apa yang baik, apa yang harus kami kerjakan, apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tetapi ketika kami menoleh dalam perjalanan kehidupan kami menyadari, kami sering hidup tak seperti apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami tak sesuai dengan apa yang menjadi firman. Oleh karena itu pada saat ini, di tengah-tengah perjumpaan kami bersama dengan umat-Mu, dalam kesadaran diri kami masing-masing, kami mengaku, kami berdosa di hadapan Tuhan. Sekaligus juga mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran sudah kami lakukan dalam hidup kami, supaya hanya karena pengampunan Tuhan, kami layak untuk menerima anugerah Tuhan, layak untuk mendapatkan terang dari firman Tuhan, menjalani kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Ini ungkapan doa kami, yang kami percaya Tuhan mendengarnya, dan mengampuni dosa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Tuhan menyampaikan berita pengampunan untuk kita menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait 1 dan 2. Aku harisnya, ku ditemukan.
kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, bersyukur hari ini di tengah-tengah ibadah ini kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa kiranya kami semua mendengarkan ini dimampukan dan memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami boleh paham dan mengerti akan firman Tuhan. Mampukan kami yang membaca untuk membaca, dan hamba-Mu Bapak Pendeta untuk menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab akan dibaca dari Yeremia pasal 15, ayat 15 sampai dengan 21. Yeremia 15, ayat 15 sampai dengan 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendau gurau, karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau. Sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 52.
Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan saja aku percaya. Aku percaya dengan tak ragu-ragu. Pujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki hatiku juga batinku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik ku tak bergaul. Aku benci orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tak duduk. Pujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki hatiku juga batinku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ku membasuh tanganku tanda tak bersalah, berjalan mengelilingi mezbah-Mu Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur, menceritakan segala perbuatan ajaib. Pujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki hatiku juga batinku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, aku cinta kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Jangan cabut nyawaku dengan yang berdosa, atau hidupku bersama penumpah darah. Pujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki hatiku juga batinku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Jangan cabut nyawaku dengan yang berdosa, atau hidup bersama penumpah darah, yang tangannya melakukan perbuatan mesum, dan tangan kanannya menerima suapan. Pujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki hatiku juga
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kedua dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21 yang demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 16, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbagi adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan menyimpan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah. Beri kesempatan bagi kita semua untuk menghayati bahwa Tuhan itu begitu baik atas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dulu, atau kita boleh mengatakan zaman dulu, sebelum teknologi informasi berkembang sedemikian pesat seperti sekarang ini, kalau kita ingin menyampaikan kabar kepada orang lain, dan kalau kita ingin mendapatkan kabar dari orang lain, maka kita akan menulis surat dan mengirim surat. Itu dulu. Sebelum teknologi informasi berkembang sedemikian pesat seperti zaman ini. Kita ingin supaya orang lain tahu apa yang sedang kita alami, keberadaan kita, dan kita ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi atas kehidupan orang lain. Kita berkirim surat. Itu yang wajar kita lakukan pada zaman dulu. Sesuatu yang barangkali tidak dilakukan pada zaman ini. Bahkan anak-anak itu sekarang ini, kalau jenengan tanya, ngerti perangku apa ora, begitu, barangkali dia akan mengatakan, opo iku perangku. Karena apa? Karena anak zaman sekarang sudah tidak berkirim surat lagi. Karena perkembangan teknologi, informasi yang demikian, nggak perlu surat lagi, semua tinggal telepon, tinggal WA, dan seterusnya. Jadi kalau kita pernah menulis surat, pernah menerima surat dari seseorang, itu artinya kita ini adalah orang zaman dulu. Artinya kita sudah tua, bukan generasi sekarang ini. Karena kita pernah melewati masa surat-suratan itu yang kita pasti akan menunggu lama untuk surat itu supaya datang atau surat itu sampai ke tujuan. Dan kalau kita bicara tentang surat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang namanya surat itu selalu memiliki pola yang sama. Ada SOP-nya. Mari kita sejenak mengingat. Kita yang pernah menulis surat, kita mengingat apa yang kita tulis. Biasanya diawali dengan ungkapan kepada yang terhormat, kepada yang terkasih, kepada yang tercinta, dan seterusnya. Itu ungkapan awal. Setelah itu baru diikuti kemudian dengan apa? Dengan salam. Dengan salam atau ungkapan yang sejajar dengan itu. Misalnya saja, halo apa kabar? Begitu. Sapaan. Yang kemudian ungkapan itu dijawab juga oleh sang penulis surat atau kita jawab sendiri. Baik-baik saja bukan? Begitu kan. Itu menulis surat begitu, zaman dulu begitu. Apa kabar? Oh baik-baik saja bukan? Begitu dengan tanda tanya. Anak-anak zaman sekarang tidak. Tetapi zaman dulu. Ini adalah standar. Ini adalah bagian dari patokan atau SOP untuk menulis surat jika seorang ingin menyampaikan kabar kepada orang lain. Setelah ungkapan itu kemudian dilanjutkan dengan pokok persoalannya. Apa yang ingin disampaikan? Ya macam-macam.
Bisa saja utang duit atau dan seterusnya, bisa saja. Tetapi itu adalah bagian dari standar dari seorang ketika dia ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain melalui surat itu. Setelah inti persoalan disampaikan, sampai pada akhirnya semuanya sudah selesai, kemudian salam kepada yang lain. Kepada sahabat yang lain atau apalah. Baru setelah itu penutup dan kemudian tanda tangan dari siapa yang menulis surat itu. Itu yang biasa kita lakukan dulu. Walaupun saya sadar untuk generasi zaman ini sudah tidak menulis surat lagi. Demikian juga saudara-saudara, surat-surat dalam perjanjian baru, kalau kita meneliti, kalau kita memeriksa, apakah itu surat Paulus, surat Petrus atau Yohanes, atau surat-surat yang anonim pun, semuanya juga memakai pola yang tetap. Seperti kita yang punya pola yang tetap untuk menulis surat, maka surat-surat perjanjian baru itu pun juga memiliki pola yang sama. Pola yang tetap. Biasanya diawali dengan dari dan kepada siapa? Dari ke. Dari Rasul Paulus kepada seseorang atau dari Rasul Paulus kepada jemaat. Dari ke. Kemudian setelah itu diikuti dengan doksologi. Doksologi itu dari kata doksa yang berarti pemuliaan Allah. Menyampaikan pemuliaan Allah. Terpujilah Allah, kasih karunia Allah, dan seterusnya. Setelah itu selesai, dilanjutkan dengan pokok persoalan. Atau pokok masalah. Dan ini adalah masalah-masalah teologis yang bisa saja beraneka ragam. Bergantung surat itu ditujukan kepada siapa. Masalah teologis terkait dengan makanan, minuman, masalah teologis terkait dengan kehidupan berjemaat, kebersamaan, perpecahan di dalam jemaat, dan banyak lagi yang lain. Setelah masalah-masalah teologis disampaikan, kemudian baru diikuti dengan apa yang disebut dengan nasihat-nasihat praktis. Nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan. Yang dalam istilah asingnya sering dikatakan sebagai paranaisis. Jadi nasihat-nasihat praktis itu selalu terhubung dengan pokok persoalan teologis yang ada di depannya. Jadi bukan sekedar nasihat-nasihat praktis tentang apapun begitu, bukan. Tetapi nasihat-nasihat praktis yang terhubung dengan pokok persoalan teologis yang diungkapkan oleh sang penulis surat itu. Setelah nasihat-nasihat praktis ini selesai, kemudian sang penulis akan menutupnya dengan salam dan juga berkat kepada yang dikirimi surat. Itu pola yang ada dalam surat-surat perjanjian baru. Kalau panjenengan tidak percaya, panjenengan bisa meneliti lagi nanti. Semua surat perjanjian baru dengan pola yang hampir sama. Bacaan kedua kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Roma pasal 12, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Itu mulai masuk pada bagian yang kita sebut dengan nasihat-nasihat praktis. Atau kita sebut dengan paranaisis. Dan ini bukan sekedar nasihat praktis, sekali lagi, ini adalah nasihat praktis yang terhubung dengan persoalan teologis yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sebelumnya di dalam surat Roma ini. Dan kalau kita meneliti surat Roma, saudara-saudara, masalah teologisnya adalah bahwa untuk mengalami keselamatan yang dari Tuhan itu dibutuhkan hanya iman. Jadi untuk mengalami keselamatan dari Tuhan itu selalu dibutuhkan iman. Bukan ketaatan kepada Taurat. Imanmu kepada Kristus, itulah yang akan menyelamatkan engkau. Itu persoalan teologis yang ingin diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan secara keseluruhan itu ada di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kemudian saudara-saudara, apa aplikasinya dalam kehidupan dari persoalan-persoalan teologis itu? Jika kita mengalami keselamatan yang ilahi dari Tuhan Allah, apa yang harus kita lakukan?
Jika kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan karena iman kita, apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Itu yang sebenarnya ingin disampaikan Rasul Paulus dengan nasihatnya mulai dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Ayat 9 sampai ayat yang ke-16 itu spektrumnya luas. Artinya bahwa topik yang disampaikan itu sangat beragam. Di sana berbicara tentang saling mengasihi, berbicara tentang jangan kerajinanmu kendor, berbicara tentang sukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, saling membantu dan seterusnya. Sangat banyak topik yang disampaikan di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-16 oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ini. Tetapi pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 itu hanya satu topik, yaitu berbicara tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudara, dari 8 ayat yang awal itu berbicara tentang spektrumnya yang luas. Topiknya sangat luas, sangat beragam. Banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-21 dia berbicara pada jemaat di Roma itu pada satu topik, hanya satu topik. Itu artinya bahwa yang ingin disampaikan pada ayat 17 sampai ayat yang ke-21 itu menjadi hal yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan karena ia butuh 5 ayat untuk menjelaskan satu tema dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mari perhatikan saudara-saudara. Kita akan fokus pada bagian yang kedua saja. Roma pasal 12 ayat yang ke-17 dikatakan pada kita begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya sering disebut dengan kakos. Bukan kakus ya, kakos. Kejahatan itu bahasa aslinya kakos. Jangan membalas kakos itu dengan kakos. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah yang baik. Yang baik itu dalam bahasa Aceh sering disebut dengan kalos. Lakukanlah yang kalos bagi semua orang. Jangan membalas kakos dengan kakos, tetapi lakukanlah yang kalos pada semua orang. Nah, sebenarnya saudara-saudara, dari sini kita bisa merasakan dan menghayati bahwa Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma, supaya kita semua itu melakukan apa yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Balaslah kakos itu dengan kalos pada semua orang. Kita diminta untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini saudara-saudara, bukan persoalan yang mudah bagi hidup kita. Dunia ini selalu menghidupi hukum yang boleh dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kamu dipukul ya balaslah memukul. Kalau kamu disindir ya balaslah menyindir. Kalau kamu dihantam ya balaslah menghantam. Itulah hukum yang terjadi atas dunia ini dan di dunia ini berlaku atas kehidupan kita yang tanpa kita sadari kita pun juga sering melakukannya kan? Sering sekali kita melakukan itu. Di dalam kehidupan kita saudara-saudara, kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sebenarnya perkara yang mudah. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu juga perkara yang mudah. Tetapi kalau membalas kejahatan dengan kebaikan, itu bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan, balaslah kakos itu dengan kalos.
Dan ini berlaku untuk semua orang, saudara-saudara. Menjadi tidak mudah karena ini berlaku untuk semua orang. Kita bisa bayangkan untuk semua orang. Kalau untuk orang-orang yang dekat dengan diri kita barangkali tidak terlalu sulit bagi kita. Orang-orang yang kita cintai, sekalipun orang-orang yang kita cintai kemudian berbuat jahat kepada kita, kita masih belajar untuk mencintai. Itu tidak terlalu sulit. Tetapi untuk semua orang, inilah yang sebenarnya menjadikan apa yang disampaikan Rasul Paulus ini tidak mudah. Lebih lanjut saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, ayat 18 dan 19. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dengan apa yang diungkapkan ini, saudara-saudara, sebenarnya Rasul Paulus mau menegaskan, sudahlah, lepaskanlah hatimu dari keinginan untuk membalas jahat dengan jahat. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Sudahlah, jangan kamu mengatur-atur Tuhan. Janganlah kamu berkata, Tuhan, aku tidak membalas, tapi engkaulah yang akan membalas. Biarlah engkau yang membalas kejahatan itu. Biarlah membalas kejahatan itu menjadi urusanmu. Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa urusan dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita membalas perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Titik. Itu sebenarnya yang ingin Paulus sampaikan kepada kita. Bagaimana kita membalas kakos itu dengan kalos. Itulah urusan kita sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dalam kebersamaan dengan orang lain di dunia itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus atas kehidupan kita. Karena apa? Karena selebihnya itu biarlah menjadi urusan Tuhan. Karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Dalam hidup kita, saudara-saudara, kalau kita bisa memperlakukan ini di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita akan bisa melakukan apa yang menjadi kelanjutan dari nasihat Rasul Paulus. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita bisa melakukan itu, saudara-saudara, jika di dalam hidup kita, fokus kita itu adalah bagaimana kita belajar untuk membalas yang jahat dengan apa yang baik. Tanpa itu, saudara-saudara, apa yang menjadi ungkapan Rasul Paulus ini barangkali hanya akan menjadi ungkapan klise saja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan nasihatnya itu, sekali lagi Rasul Paulus ingin supaya umat Tuhan itu bisa melakukan dan hidup berbeda. Melakukan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kakos dengan kalos. Apa tujuan dari semuanya itu, saudara-saudara? Tujuannya satu. Supaya umat Tuhan itu tetap bisa menjaga kemurnian hati mereka. Mereka menjadi orang-orang yang merdeka dari kehendak untuk mencelakai orang lain. Begitu. Jadi tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang merdeka dari kehendak untuk mencelakai orang lain. Membalas orang lain dengan jahat itu kan berarti juga mencelakai orang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang lain, itu biarkanlah tidak ditentukan oleh tindakan orang lain kepada kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan bisa mewujudkan apa yang dikatakan Rasul Paulus dengan membalas
apa yang jahat dengan kebaikan. Kalau kita mengingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan Raja Daud barangkali bisa menjadi contoh yang sangat baik untuk hal ini. Kalau Bapak Ibu berkenan, mari kita buka 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24, satu perikop panjang, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Diceritakan di sana, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus, Raja Daud, yang pada saat itu belum menjadi raja secara faktual begitu, dia menjadi seorang pelarian. Dia menjadi buronan. Buronan siapa? Dia menjadi buronan Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul kemanapun dia pergi. Dia ada dalam kesengsaraan, dia dalam penderitaan, hidupnya sungguh-sungguh memprihatinkan. Dia harus berlari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Karena Saul itu menghendaki supaya dia mati. Saul ingin dia dibunuh. Dan Saul sendiri melakukan pengejaran terhadap Daud. Ketika berada di padang gurun En-Gedi, di sebuah gua, saudara-saudara, sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ketika pada saat itu Saul masuk ke dalam gua itu dan membuang hajat, begitu dikatakan. Kemudian pada saat itulah sebenarnya Saul punya kesempatan untuk membunuh dia. Karena apa? Karena pada saat itu Saul ada dalam kesendirian, ia tidak ada dalam pengawalan. Dan Daud berada di dalam gua itu. Dia punya kesempatan untuk membunuh, dia punya kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Saul selama ini yang membuat dia menderita. Tetapi Daud tidak melakukannya, saudara-saudara. Hanya dikatakan dalam 1 Samuel 24 itu, dia memotong puncak jubah Saul. Memotong ujung jubah Saul. Begitu. Sampai kalau kita perhatikan secara keseluruhan dalam 1 Samuel pasal 24 ini terjadi dialog jarak jauh antara Saul dengan Daud. Dan sampai pada akhirnya Saul sendiri mengerti bahwa puncak jubahnya itu telah dipotong oleh Daud. Dan apa yang diungkapkan oleh Saul pada saat itu, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-18 dari 1 Samuel 24 dikatakan begini. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan apa yang baik kepadaku, padahal aku melakukan apa yang jahat kepadamu." Itu menjadi ungkapan pengakuan Saul. Menjadi contoh yang baik dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Inilah sebenarnya seorang pribadi yang telah membalas kejahatan dengan kebaikan. Demikian pula saudara-saudara bacaan kita yang pertama dalam Yeremia pasal 15. Ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ketika Yeremia mengeluh kepada Tuhan, Yeremia mengeluh karena dia mendapatkan perlakuan jahat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Yeremia tetap menjaga kemurnian hatinya. Dia tetap menjaga kemurnian hatinya dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia tidak membalas perbuatan jahat yang menjadi perlakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Artinya bahwa dia juga melakukan apa yang baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia melakukan apa yang baik dan menyerahkan persoalan pembalasan itu pada keadilan Tuhan. Yeremia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi kebenaran teologis dari apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus dalam bacaan kita yang ketiga, Matius 16 ayat 27 bagian B. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan.
dan untuk melakukan itu semua. Artinya untuk membalas kejahatan dengan baikan, untuk menjadi orang yang bebas dari keinginan mencelakakan orang lain, untuk menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Kita harus berjuang, karena sekali lagi ini tidak mudah. Dan kalau sudah kita berkata tentang berjuang, itu berarti selalu menuntut pengorbanan, karena tidak pernah ada perjuangan tanpa pengorbanan. Kita harus berjuang untuk itu. Berjuang untuk mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan kalau kita menggunakan bahasa tema kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tema kita di bulan pembangunan GKJW ini, pesan yang kita terima pagi ini, sesungguhnya adalah pesan kitab suci supaya kita mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Salah satu nilai kerajaan Allah adalah ketika kita bisa membalas kebaikan, kejahatan itu dengan kebaikan. Dan itulah yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita. Karena sekali lagi ini tidak mudah, selalu menuntut pengorbanan dalam diri kita, apapun itu. Dan kita tahu dalam kehidupan kita, kita sering mendapatkan perlakuan jahat dari orang lain. Bahkan juga orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, biarkanlah kita belajar untuk menghayati bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya hidup kita tetap berjalan lurus. Hidup kita ini seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ini memurnikan diri kita untuk apa? Supaya di dalam diri kita selalu tidak ada kehendak untuk membalas orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Memurnikan diri kita supaya kita ini tidak menghendaki apa yang tidak baik terjadi atas kehidupan orang lain. Sebagai penutup, saudara-saudara, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh David Eberger, seorang teolog perdamaian, dalam sebuah bukunya, Forgiveness. Dia mengatakan begini, mari kita bersama-sama menyimaknya sebagai bagian dari nasihat Tuhan untuk kita, dan biarkanlah itu menjadi nutrisi bagi jiwa kita ketika kita harus berjuang untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. David Eberger menuliskan begini, jadi seorang yang mengikuti Kristus dalam kehidupan memberi respon yang berbeda pada orang yang menjahatinya. Tentu saja ia peduli jika ada orang yang menampar wajahnya, namun ia akan lebih peduli terhadap orang lain yang menampar itu ketimbang penghinaan yang dilakukan orang itu pada dirinya. Dengan memberikan pipi yang lain lagi, dia berkata, yang bagiku lebih penting adalah kamu, temanku. Aku tak ingin kamu terus berada dalam kepahitan dan dalam kemarahan yang keras. Tentu aku punya hak untuk membalas dan menyerangmu. Namun aku melepaskan hak itu. Aku menerima penghinaan yang kau berikan itu dengan tanpa perlawanan. Bukan karena aku pengecut. Aku menolak untuk membalasmu karena kamu jauh lebih penting. Penemuanmu akan cinta kasih dan pengampunan dari Allah, bagiku itu lebih penting daripada kesetimpalan dari pihakku. Itu ungkapan David Eberger. Biarkanlah itu menjadi inspirasi atas hidup kita ketika kita menjalani hidup kita ke depan, dan ingatlah tugas kita adalah membalas yang jahat dengan yang baik. Titik. Amin. Mari mengambil saat doa.
Kidung Jemaat 54, bait 1 dan 4, merespon apa yang menjadi firman yang boleh kita renungkan. Kita menyerahkan kepadamu semua berita yang bersinar di dalam dunia. Kabulkan firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil sepenuh. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang binasa dunia, kekalau firman Allah selama-lamanya. Umat silakan untuk bangkit berdiri. Saatnya kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Yang demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulai minggu ini kita akan memasuki bulan Kitab Suci. Ini menjadi bagian dari kalender pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan. Dan selama 1 bulan kita akan menghayati bulan Kitab Suci ini dengan bersama-sama belajar untuk mengingat kembali betapa pentingnya Kitab Suci bagi hidup kita. Matius pasal 6 ayat 33 menuliskan, "Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Umat yang dikasihi Tuhan, dengan dasar firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Tuhan menghendaki agar kita senantiasa mengutamakan kehendak Allah dan firman-Nya yang dapat kita temukan dalam Alkitab sebagaimana tema bulan Kitab Suci sebagai pedoman nilai-nilai kerajaan Allah. Biarkanlah kita akan terus belajar untuk menghayati bahwa setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gumuli, itu akan mendasari kehidupan kita di mana kita belajar untuk terus
mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh karena itu, mulai pada pagi hari ini, bulan Kitab Suci, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang menyatakan dibuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mengerti apa yang menjadi ungkapan kata hatimu melalui pelayanan firman-Mu. Mengingatkan kepada kami masing-masing anak-anak-Mu ini untuk terus belajar mewujudkan apa yang menjadi firman Tuhan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagi kami tentu itu bukan perkara yang mudah di dalam hidup ini. Tapi kami juga percaya melalui setiap firman yang akan kami baca dan telah kami baca dan terus-menerus akan kami renungkan, kami akan mendapatkan kekuatan baru untuk boleh mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Oleh karena itu, biarkanlah kami juga memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kami dalam karya Roh Kudus, supaya apa yang boleh kami terima tak pernah menjadi sia-sia dalam hidup kami. Bersama dengan umat-Mu kami mengangkat doa syafaat kami, berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di mana kami hidup. Tuhan sendiri juga yang akan menjaga negeri ini, terutama ketika kami memulai untuk memasuki tahun politik. Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan menata, Engkau yang akan terlibat dalam keseluruhan proses yang terjadi dalam kehidupan negeri kami, supaya negeri ini tetap boleh ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sungguhnya akan terjadi, tapi kami percaya Engkau adalah sang pemimpin sejarah ya Tuhan, yang akan membawa negeri ini untuk tetap ada dalam damai, ada dalam kesejahteraan. Berkatilah para pemimpin negeri kami supaya mereka semua boleh mengambil setiap kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan boleh menjadi sarana bagi negeri ini untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Berdoa untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawetan di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, ataupun juga di lingkup majelis agung, beserta badan-badan membantu yang ada di dalamnya. Tuhan yang akan senantiasa memberikan semangat, memberikan dorongan, Tuhan yang akan menjagai, supaya dalam setiap pelayanan yang dilakukannya, biarkanlah itu juga mencerminkan pelayanan Kristus. Secara khusus untuk GKJW Jemaat Malang, dalam pelayanannya biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan membawa kami dengan segala ketulusan hati, kejujuran, dan kesungguhan untuk memberikan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Berkatilah kami semuanya ketika di dalam diri kami memiliki kehendak yang kuat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan, seluruh warga jemaat Tuhan GKJW Malang ini, Tuhan juga yang akan berkati. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukannya, supaya melalui setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, maka setiap umat-Mu akan boleh mengalami berkat Tuhan dan boleh mengatakan berkat Tuhan cukup atas hidupnya. Kalau ada pergumulan terkait dengan pekerjaan itu, Tuhan juga yang akan menolong dan memimpinnya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan,
yang sakit, yang ada dalam kesendirian, yang ada dalam kesepian, yang ada dalam pergumulan terkait dengan kehidupan keluarga, pergumulan relasional, dan pergumulan-pergumulan yang lain, ya Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya seluruh umat-Mu tetap akan boleh kuat menghadapi pergumulan itu, dan hanya karena hikmat yang dari Tuhan, maka seluruh umat-Mu yang ada dalam pergumulan boleh keluar dari pergumulan itu, dan menjadi semakin dewasa dalam imannya, lebih dari itu semakin boleh mengenal Tuhan dan kebaikannya yang nyata di dalam hidupnya. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, sertai dan pimpinlah, supaya mereka boleh meraih impian dan harapan mereka. Para pemuda-pemudi-Mu kami serahkan pula kepada Tuhan, supaya mereka pun juga boleh mewujudkan apa yang diharapkan dan mimpi mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan akan tetap memberikan semangat dalam diri kami untuk mewartakan kerajaan Allah melalui setiap kata dan tindakan yang kami lakukan. Secara khusus biarkanlah kami juga berdoa untuk bulan kitab suci yang akan kami lalui di bulan ini. Mampukan kami terus belajar menghayati akan pentingnya kitab suci bagi kehidupan kami, supaya kami tak henti-hentinya belajar untuk merenungkan, menghayati dan melakukan apa yang firman Tuhan, sehingga hidup kami tetap akan diterangi oleh firman Tuhan, dan hidup kami tetap ada dalam kebenaran, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, penyertaan dan berkat Tuhan kita, umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29
ayat 13 hingga 14 yang demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita iringi dengan kita mempersembahkan pujian dengan kidung medley, kidung jemaat 302 dan 357. Dengan
hormat kami undang bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami pada yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini kami boleh menaikkan ungkapan syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan, berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga apa yang kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang boleh kami pikirkan, sehingga bisa mengambil suatu kebijakan yang penuh dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Mari kita jadikan bulan kitab suci ini saat sebagai sarana bagi kita untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadilah pewarta kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di tengah dunia. Dan percayalah bahwa Tuhan Allah melalui firman-Nya senantiasa menyertai dan berkati kita. Firman-Mu kupegang selalu. Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra, dan kemampuan kebijaksanaan, hikmat, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.